Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Gabriela Angelus Torus dengan NRP 15203219 beserta rekan saya yaitu Rafina Zahra dengan NRP 15203183. Di sini kami akan mempresentasikan atau eksplorasi distro Linux yang telah kami buat, yaitu bertema masakan Indonesia. Makanan OS ini akan saya jalankan dengan perintah QEMU System. Lalu kita disambut oleh GRUB bootloader, yaitu tampilan awal pemilihan sistem operasi yang akan dijalankan. Di layar ini tertulis makanan OS Nasi Goreng Edition. Ini adalah nama versi yang saya berikan untuk distro Linux buatan kami ini. Sistem akan otomatis boot dalam hitungan detik atau bisa langsung tekan enter untuk lebih cepat. Baik, di sini sudah masuk ke dalam halaman login. Di tengah layar ini terdapat kotak login dengan nama user Koki. Lalu nama yang sudah saya pilih dalam distro makan ini. Untuk masuk ke sistem cukup ketik password lalu ketik login. Baik, di sini sudah masuk ke halaman desktop yang bernama Makanan OS. Dalam distro Linux berbasis Ubuntu yang dirancang khusus dengan tema makanan Indonesia, dilengkapi dengan berbagai aplikasi kuliner yang berguna sehari-hari. Dalam presentasi ini, saya akan mendemonstrasikan semua fitur yang ada di Makanan OS secara lengkap dari awal hingga akhir. Inilah tampilan desktop Makanan OS. Ada beberapa hal menarik yang kita bisa perhatikan. Pertama, wallpaper desktop berupa foto makanan dengan piring saat segar, sendok kayu di atas meja kayu memberikan kesan kuat sebagai distro makanan. Kedua, di taskbar atas terdapat menu application yang berisi semua aplikasi sistem seperti Terminal, File Manager, dan web browser Firefox. Ketiga, di dalam desktop terdapat 8 icon aplikasi khusus makanan yang akan saya demonstrasikan satu persatu. Yang pertama itu yaitu demo buku resep makanan. Di sini kita akan bisa melihat kumpulan resep makanan Indonesia yang lengkap dalam format teks yang mudah dibaca. Ada 5 resep tersedia, yaitu ada nasi goreng, ayam Jawa, soto ayam, rendang daging, dan gado-gado. Setiap resep memiliki dengan daftar bahan-bahan yang dibutuhkan beserta takaran yang tepat, dan ini langkah-langkah cara memasak yang detail untuk mudah diikuti. Ini sangat berguna sebagai referensi memasak sehari-hari. Lalu di sini juga ada kalkulator resep. Aplikasi kedua adalah kalkulator resep. Ini adalah fitur unggulan masakan OS. Fungsinya adalah menghitung jumlah bahan makanan secara otomatis sesuai porsi yang kita inginkan. Sangat berguna untuk memasak dalam jumlah sebesar. Maka saya akan pilih nasi goreng. Lalu saya akan memasak 10 porsi. Lalu hitung bahan. Maka di sini akan keluar output hasil perhitungan dari kalkulator resep makanan, yaitu terdiri dari nasi putih, jumlah 10, satuannya piring, lalu telur, dan seterusnya. Cukup masukkan jumlah porsi yang diinginkan dan semua perhitungan bahan dilakukan secara otomatis. Lalu di sini juga bisa di reset, maka akan hilang. Lalu ada juga timer memasak. Aplikasi ketiga adalah timer memasak, sangat berguna saat memasak agar kita tidak lupa waktu dan masak tidak gosong. Di sini bersedia preset waktu yang bisa dipilih, yaitu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 1 jam. Maka saya akan pilih preset 15 menit sebagai contoh. Lalu mulai.
Dan di sini juga kita bisa memilih pause. Maka akan ke pause. Lalu kita lanjut. Saat timer sampai 00.00 akan muncul notifikasi bahwa makanan sudah matang. Lalu kita reset. Lalu di sini juga ada info nutrisi. Aplikasi kelima adalah info nutrisi. Ini menampilkan informasi gizi lengkap dari setiap makanan yang ada di makanan OS. Misalnya saya pilih rendang. Langsung muncul informasi lengkap kalori, protein, lemak, serat, karbohidrat, sodium, lalu ada presentasi kebutuhan hariannya, lalu ada pesanannya. Kita juga bisa mengubah jumlah porsi, misalnya untuk 2 porsi. Maka semua nutrisi akan dihitung ulang secara otomatis. Di sini juga ada lain-lain, misalnya nasi goreng, mie goreng, soto ayam, rendang, dan gado-gado. Lalu di sini ada menu harian, aplikasi ketujuh, berisi jadwal menu masakan lengkap untuk 1 minggu penuh dari Senin hingga Minggu. Setiap hari sudah ada rekomendasi menu sarapan, makanan siang, dan makanan malam. Misalnya untuk hari Senin sarapan nasi goreng, lalu siangnya soto ayam, lalu malamnya ayam bakar. Fitur ini sangat membantu untuk merencanakan masakan seminggu ke depan sehingga kita tidak bingung mau masak apa di setiap harinya. Lalu di sini juga ada tipsnya, masak dalam jumlah besar di akhir pekan untuk hemat waktu. Lalu di sini juga ada resep makanannya. Nah, yang terakhir, jika kita ingin memesan atau bingung memilih masakan OS yang mana yang mau kita beli, di sini ada resep makan OS. Di sini gambarnya yaitu nasi goreng, ada waktu masaknya 15 menit untuk porsi 2 orang. Di sini yang pertama ada bahan-bahan yang akan dibutuhkan, yaitu ada 2 piring nasi putih, 2 butir telur, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada cara memasaknya. Dari 1 sampai ke 7 itu adalah cara memasak dari pembuatan nasi goreng. Lalu di sini juga ada mie goreng. Ini mie goreng waktu masak 20 menit untuk 2 orang. Cara memasaknya, rebus mie hingga matang dan tiriskan, lalu dan seterusnya. Lalu di sini juga ada bahan-bahannya. Untuk 1 butir mie telur, 2 butir telur, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada soto ayam. Waktu memasaknya 45 menit untuk 4 orang. Di sini bahan-bahannya 1 ekor ayam kampung dan seterusnya. Di sini juga ada cara memasaknya dari nomor 1 hingga nomor 7. Lalu di sini juga ada rendang. Rendang waktu memasaknya 3 jam untuk 6 orang. Lalu di sini ada bahan-bahannya, 1 kilo daging sapi. Lalu juga ada cara memasaknya dari nomor 1 hingga nomor 7. Lalu yang terakhir di sini ada gado-gado. Gado-gado waktu memasak 30 menit untuk 3 orang. Bahan-bahannya juga ada. Lalu cara memasaknya juga ada dari nomor 1 hingga nomor 7. Itulah demo lengkap dari makanan OS distro Linux bertema masakan Indonesia yang telah kami buat. Ini cukup sekian yang kami presentasikan dalam distro Linux bertema masakan Indonesia yang telah dikembangkan. Mohon maaf jika ada salah kata atau keliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.